Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Di dalam kita memuji dan memuliakan nama-Nya ada kekuatan, sukacita yang selalu Dia sediakan dalam hidup kita. Saatku memuji-Nya.
kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Kau memberkati kami semua Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, kasih-Nya tak terlukiskan. Kembali undang Bapak Ibu Saudara untuk balik berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sukacita yang sejati hanya kita temukan di dalam Dia, dan selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Yesus, Engkaulah sukacita sejati buat kami. Yeah.
kasih pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama. Apapun yang terjadi, kata pujian yang kami nyanyikan, kami tetap bersuka cita, sebab Allah yang menyertai kami ini adalah lebih besar dari segala masalah yang sedang kami hadapi. Pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami. Sampaikan Tuhan isi hati Tuhan buat kami, sehingga kami bukan saja mengerti, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang melihat betapa dahsyat Allah yang menyertai kami, lebih dahsyat dari virus corona. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, penyampaian firman pagi ini sampai dengan akhir ibadah di dalam tangan Tuhan. Urapan kuasa-Mu kiranya akan terus menyertai kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan kasih setia-Mu bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita masih sama dalam tema kita, yaitu triwulan yang ketiga. Dikatakan lewat tema kita, Jesus said, follow me. Kata Yesus, ikutlah aku. Mengapa tema ini sangat menarik untuk kita ikuti? Karena mengikut Yesus ada sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, subtema pagi hari ini adalah COVID-19. Ya, yang lagi tren hari-hari ini kan COVID-19. Ya, semua bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mereka berbicara tentang COVID-19, coronavirus 19 ya. Nah, ini menarik sekali. Saudara, ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Dr. Fahim Yunus ya. Dokter ini adalah kepala klinik penyakit menular dari Universitas Maryland di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa kita akan bersama COVID-19 berbulan-bulan. Jadi jangan menyangkal atau menjadi panik ya. Ini sebabnya kita hidup dalam alam AKB. Apa itu AKB? Adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru. Nah, kita akan buka kita membaca bersama Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam surat yang ditulis yang kita baca pagi ini mengatakan akhirnya ya, 2000 yang lalu sudah saya katakan dalam subtema kita yaitu new normal ya. Kenapa Rasul Paulus ini berkata kepada jemaat di Efesus? Karena Efesus ini sebuah kota besar ya, kota yang menarik sekali, di mana banyak masalah di situ, sehingga dia menulis banyak di situ. Sebagai anak-anak Tuhan ya, barang siapa ada di dalam Kristus, kata firman Tuhan, ia adalah kejadian yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru muncul. Kata yang baru dalam ayat ini ditulis dalam bahasa aslinya baru yang terus diperbarui. Ya, bukan baru lalu menjadi lama. Ya, yang lalu sudah saya kasih
ilustrasi, kalau saya beli sepatu baru, kemudian dipakai menjadi lama. Tapi kata baru dalam bahasa aslinya di sini ditulis baru yang terus baru, inovatif. Jadi setiap kali kita baru. Nah, karena itu dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 di akhir surat Rasul Paulus dia katakan akhirnya. Ya. Jadi setelah dia bicara banyak bla 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 bla, dia berkata akhirnya. Kalau orang berkata akhirnya berarti pesan yang perlu diperhatikan. Apa kata Rasul Paulus? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah godaan masalah yang begitu banyak, ya, Rasul Paulus ingin supaya kamu kuat, ya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. New normal, ya, adaptasi kebiasaan baru itu adalah juga kalau boleh saya katakan baru yang terus diperbarui, bukan sekedar baru kemudian menjadi lama, ya. Istilah sehari-harinya lagi ngetren, ya, lagi ngetren orang pakai masker, semua pakai masker. Tapi ya sudahlah, ya sudah apa-apa, orangnya tidak ada apa-apa, kok udah pakai masker ya udah pokok. Akhirnya menjadi lama. Tapi ini tidak baru yang terus diperbarui. Jangan main-main dengan COVID-19. Jadi jangan kita sembrono. Karena itu nanti kalau pulang Bapak Ibu dibagikan masker, ya, satu orang dapat 5 biji. Ya, lumayan, ya. Ini ada salah satu jemaat yang tergerak memberikan 450 biji masker untuk gereja kita. Saya ucapkan terima kasih buat Leo, ya, yang sudah memberikan masker. Bapak Ibu, kita lihat bersama luar biasa dikatakan Yesus tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Rasul Paulus berpesan, kenakanlah seluruh, bukan sebagian. Ya. Kadang-kadang orang seperti itu gampang ke, ya. Wis ora apa-apa. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Kita tidak boleh seperti itu. Harus selalu serius. Dimanapun, kapanpun kita serius terhadap COVID-19. Jangan menyepelekan. Kemudian di akhir dari kata-kata Paulus yang kita baca pagi ini dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging mungkin bisa dilawan, ya. Kalau kita punya tekad pokoknya saya mau komitmen melakukan ini, mungkin bisa. Tetapi dikatakan oleh ayat, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa kita ini lagi melawan dan peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Kita akan lihat ayat mas kita, nats kita, Matius 13 ayat 25. Di dalam Injil Matius 13 ayat 25 firman Tuhan berkata, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Ya, Matius 13 ayat 25. Jadi ada penabur gandum, ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, ya, orang tidur tidak begitu waspada. Datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Nah, keesokan harinya, beberapa waktu kemudian, setelah benih-benih itu saling bersemi,
Penabur ini berkata, Tuhan, bukankah yang Tuhan tanam adalah benih-benih gandum? Tetapi mengapa ada benih lalang di situ? Bagaimana kalau saya cabut aja lalangnya, biar gandum aja yang tumbuh? Tuannya itu berkata, jangan. Sebab apa? Kalau kamu nyabut benih lalang, bisa nanti benih gandum itu ikut tercabut. Ya. Jadi jangan, biarkan mereka tumbuh bersama. Nanti pada waktu menuai, kita akan pisahkan mana gandum, mana lalang. Nah, Bapak Ibu, siapa yang setuju bahwa penguasa di udara hari ini adalah COVID-19? Kita semua sepakat, penguasa di udara adalah COVID-19. Kita tidak bisa menghindar. Percaya di gereja ini, ruangan ini ada COVID-19? Halo? Nah, lebih baik kita terus terang ada. Jangan sebagai pendeta, saya percayakan ruangan ini steril. Wah, itu kebablasan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ruangan ini juga ada COVID-19. Pada saat engkau mendeklarasikan, ya, sebagai anak Tuhan, saya percaya Yesus, saya posting, saya upload di YouTube, ya, sebuah acara Mana Kehidupan, ya. Kita lagi berbicara mengenai Alkitab, dahsyat sekali, ya. Nanti kalau sempat Bapak Ibu lihat, Alkitab itu dahsyat. Jadi kalau kita tidak mempercayai Alkitab, aduh sayang sekali. Bagaimana ayat mengatakan bumi di atas bulatan bumi yang ada di ruang hampa udara? Kok tahu? Ya, kok tahu? Ayat ya ribuan tahun yang lalu sebelum ada astronot bisa ke ruang angkasa, bahwa bumi itu bulat, ada di ruang hampa udara. Karena apa? Yang nulis itu adalah Roh Allah. Allah adalah yang menjadikan langit dan bumi dan seisinya. Tidak ada buku selain Alkitab yang lebih hebat sampai hari ini yang saya tahu. Kita harus mempercayai Alkitab. Nah, pada saat Bapak Ibu mendeklarasikan bahwa kita ini anak-anak Allah, kita mulai mengumandangkan genderang perang, bahwa kita sedang berhadapan dengan peperangan rohani, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara yang saat ini, yang hari ini, dan seluruhnya dan esok sampai kapanpun, sampai Yesus datang kembali. Kita perang terus. Yang namanya orang perang itu tidak santai, Bapak Ibu. Ya, orang perang tidak mungkin santai. Sudahlah, nggak ada apa-apa. Sudahlah. Kita harus selalu waspada. Ya, kita harus selalu waspada. Siapa yang percaya di sini bahwa kita hidup karena udara? Saya kira semua setuju bahwa kita percaya bahwa kita hidup ini karena oksigen, karena udara. Rasanya kalau pakai masker dan tidak, rasanya nak dibuka maklong gitu ya. Tapi kalau tidak pakai masker, itu mengandung risiko banyak. Ya, saya naik sepeda di tempatnya Samuel, ya. Di dua putaran tiba-tiba napas saya sesak, ya. Maskernya saya buka, ya. Saya kantongi, persis seperti tempatnya rumahnya Samuel tak foto, saya tak foto. Nah, ketika difoto, diupload, anak saya yang paling kecil komplain, Pak, masker. Ya. Karena ada waktu di foto nggak pakai masker. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah sesuatu yang penting. Nah, karena napas saya sesak, ya, saya muter 2 kali itu, ambekannya
Nafas itu kan sesak ya. Saya takut kalau tiba-tiba sesak nafas, jadi saya lepas dulu. Nah Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan memberikan kita hidup ini melalui udara, melalui nafas kita. Coba tolong Pak baca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari kebutaan dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika apa? Allah menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Jadi manusia tidak bisa lepas dari nafas hidup. Orang yang sudah terserang COVID-19 dalam tingkat yang paling buruk, di sana dikatakan paru-parunya bermasalah dan nafasnya tersengal-sengal, dibutuhkan ventilator untuk menyambung kehidupan. Karena kita melawan penguasa-penguasa di udara. Penguasa di udara saat ini adalah COVID-19. Bapak Ibu setuju? Kalau saya katakan bahwa gandum yang ditanam oleh penabur itu adalah benih-benih firman Tuhan, setuju? Ya, kita setuju. Pagi ini Bapak Ibu sedang menerima gandum firman Tuhan yang hidup. Tanpa firman manusia tidak bisa hidup. Ya, kita lihat ketika Yesus dicobai 40 hari, 40 malam. Yesus lapar, ayat menulis, iblis datang, jadikan batu-batu ini roti. Kau kan anak-anak, jadikan batu-batu ini roti. Tuhan berkata, manusia hidup bukan oleh roti, melainkan itu setiap firman yang keluar dari mulut Allah, firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi kalau Alkitab tidak pernah dibaca, susah untuk kita menang. Karena itu Paulus dia katakan, pakailah perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan, jangan sebagian-sebagian. Kita pakai sepenuhnya. Hari-hari ini hari-hari yang sangat penting untuk kita mengerti firman Tuhan. Benih lalang itu adalah ditanam oleh musuh. Pada waktu semua orang tidur, musuh menanam benih lalang. Saya tidak akan berkata bagaimana dan dari mana asal COVID-19 ini. Ya. Karena saya tidak tahu persis. Apakah dari Allah? Apakah dari iblis? Apa dari manusia yang hari-hari ini konspirasi? Atau mungkin dari siklus alam semesta yang bisa menimbulkan virus seperti itu. Saya tidak akan terjebak dalam polemik bagaimana dan asalnya, di mana, dari mana. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah iblis menanam benih lalang untuk menghancurkan benih gandum itu. Ketika engkau mendengar firman Tuhan dan benih lalang itu muncul di dalam hatimu, hati-hati loh. Saya tidak sedang mengajar jemaat untuk sembrono. Saya tidak mengatakan kita punya iman, tidak usah takut. Saya bukan mengajar seperti itu. Saya percaya karena ini masuk hidup. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kita ini lagi berhadapan dengan peperangan di udara. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang iblis tanamkan
untuk kita khawatir. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita khawatir, maka kita akan menemui banyak masalah. Ya. Coba apa kata Ayub 3 ayat 25, Pak Harto, tolong bacakan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau khawatir, itu yang akan terjadi. Ya, bahasa sehari-harinya geng-geng. Geng-geng aku kecelakaan. Geng-geng aku kena virus corona. Akhirnya terjadi. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Hari ini apa yang Bapak Ibu takutkan? Saya sekali lagi tidak sedang mengajar jemaat untuk berani melawan corona tanpa protokol kesehatan. Gereja kita juga pakai protokol kesehatan. Kalau Anda sudah lebih dari 37,5, mendingan nggak usah ikut ibadah. Kalau Anda di rumah rasanya flu, lebih baik nggak usah ikut ibadah. Jadi saya tidak mengajak jemaat ini beriman dengan berani mati. Ya. Tetapi kalau sudah memakai protokol kesehatan dan kita masih kena COVID-19, yang saya harapkan juga bukan dari gereja kita, ya. Karena itu di pengumuman dikatakan pastikan bahwa saudara beribadah tidak terkena virus. Entah gimana Bapak Ibu terkena virus, sampai kita kena virus COVID-19 dan mengalami masalah dengan kesehatan kita, bahkan ujung-ujungnya kembali kepada Tuhan. Ya, ini adalah kehendak yang di atas. Sebab mati hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Tidak bisa kita mengatakan, lupa katanya kalau beriman dilindungi Tuhan. Bukan begitu. Mazmur 91, orang yang berlindung di bawah naungan yang maha kuasa dilindungi Tuhan. Bukan begitu. Tetapi maksud saya, kita harus punya gandum-gandum untuk memprotek ketakutan ini. Kita banyak mengatakan dengan jelas, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saya mencatat ada 2 hal, ya, karena waktu kita singkat saja. Mengapa COVID-19 ini mengkhawatirkan banyak orang? Ya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh mancanegara. Karena orang mulai berpikir ini adalah akhir zaman. Mari kita lihat Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11. Dikatakan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit samar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dan itu terjadi hari-hari ini. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya. Kita lihat, ya, konflik perdagangan Amerika dan China yang menyebabkan konflik bisa memicu peperangan di Laut Tiongkok Selatan. Kalau saya lihat di YouTube, mereka sudah pasang-pasang senjata mereka masing-masing, tinggal meledakkan. Dan kemudian dikatakan, tapi saya tersebut, ya, dua hari yang lalu kalau nggak salah, Donald Trump dia mengatakan
ada perjanjian damai antara Israel dan unit Emirat Arab, dan ini membawa kita akan penggenapan kitab Alkitab. Nah, orang mulai takut dikatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Hari-hari ini kita lihat di berbagai tempat, dan juga penyakit sampar. Penyakit sampar itu fenomena ya, demam tinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita lihat seperti itu. Dan orang karena ada COVID-19 mulai khawatir, jangan-jangan ini masuk akhir zaman ya. Wah, saya kok belum diangkat. Jangan-jangan saya ketinggalan. Kita jangan berpikir terlalu jauh seperti itu. Biar berjalan menurut kaidahnya waktu Tuhan. Tidak perlu kita mendahului Tuhan. Yang penting Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Tuhan Yesus katakan, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Ayatnya ada ya, kalau dicari di konkordannya. Aku telah mengatakan terlebih dahulu semuanya itu. Semuanya itu. Tinggal kita ini serius tidak ikut Tuhan. Itu saja. Nah, Bapak Ibu, orang mulai takut ya, karena memprediksikan COVID-19 melalui saintis ilmu pengetahuan bahwa di akhir zaman ini orang mulai takut. Kitab Daniel pasal 12 ayat 4 di sana dikatakan bahwa akan terjadi peledakan perang. Tetapi di tengah-tengah ketakutan itu, apa nasihat firman Tuhan di 2 Timotius pasal 1 ayat 7, mungkin Pak Arto bisa baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu, ini janji Tuhan, bukan kata pendeta, bukan kata saya sebagai hamba Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, ya, karena Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau kita hidup dalam ketakutan sampai seperti ayat mengatakan yang takutkan itu nanti akan terjadi, kita tidak tidak menghargai lewat firman. Semuanya itu sudah kukatakan terlebih dahulu. Bagi Tuhan tidak ada yang rahasia. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu yang diperbuat mana. Tetapi aku memanggil kamu sahabat, karena apa yang aku ketahui aku beritahukan kepadamu. Jadi kalau sampai kita ini gak sungguh-sungguh ya, mengerikan Bapak Ibu, hidup dalam ketakutan, saya menganjurkan jangan kita hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena ketika engkau hidup dalam ketakutan, riwayat penyakit lama-lama itu akan timbul. Karena takut terus akhirnya tekanan darah naik, ya, diabetes mellitus akhirnya bereaksi, ya. Yang sakit asma tiba-tiba sesak nafas, bukan karena COVID-19, tapi karena ikutan. Dan akhirnya kalau kita dibawa ke rumah sakit, lebih parah lagi ketika kita mendengar kanan kiri ya, yang di rumah sakit si A kemarin barusan meninggal, si B barusan meninggal, kita semakin takut. Bapak Ibu, Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu Allah. Saya bersyukur sekali pada Bu Lurah. Kita di sini Bu Lurah ya, bukan Pak Lurah ya.
yang mengatakan, loh, kenapa kok tidak dimulai kebagiannya? Ketika ngomong dengan Pak Harto, ini luar biasa itu. Saya sebagai gembala merasa terpukul loh. Ya betul, kenapa sih pemerintah mengizinkan kita nggak memulai? Akhirnya saya mengatur anak-anak remaja PRBI di bawah kepemimpinan Steven untuk mengatur protokol kesehatan. Jadi kita ini ibadah dengan standar protokol kesehatan, tidak ngatur. Bapak Ibu, mari kita yakin bahwa Allah itu memberikan kita roh yang berkemana-mana. Dan tadi sudah saya singgung bahwa dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4, di sana dikatakan akhir zaman itu akan muncul pengetahuan yang luar biasa. Tetapi engkau Daniel pasal 12 ayat 4, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Sementara pengetahuan bertambah-tambah, hamba-hamba Tuhan makin banyak menyelidikinya. Saya bersyukur Tuhan berikan hikmat lewat kitab Ayub itu. Saya yang mulai mikir, oh iya ya, Ayub itu kan hidup ribuan tahun yang lalu, kok ngerti ya kalau bumi itu bulan? Jelas ini tulisan ini ditulis oleh Allah sendiri. Tidak ada orang yang tahu. Kitab Pengkhotbah mengatakan apa yang ada dahulu sudah ada. Jadi ini menguatkan saya, tidak main-main. Kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi benar-benar Tuhan punya rencana menyelamatkan Anda dan saya. Kalaupun harus kembali kepada Bapa, terpujilah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang berotoritas. Allah mengatur semuanya dengan baik. Tidak perlu takut. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kedua, karena kita melihat teori-teori konspirasi mulai muncul, ya, mulai muncul sehubungan dengan COVID-19 ini. Dalam tahun 2015, dalam suatu forum yang namanya TED Talk, ya, Bill Gates, ya, gambarnya Bill Gates, ya, dia menunjukkan akan munculnya pandemi yang menghancurkan dunia. Dia katakan bahwa banyak negara mengalokasikan dananya itu untuk, tapi Bill Gates katakan tidak pernah mikir akan muncul virus yang membahayakan pandemi. Dia waktu itu tidak menyebut COVID, ya, tetapi pandemi virus Ebola. Ya. Nah, orang mulai beramai-ramai konspirasi menuduh Bill Gates, ya. Karena dia juga mengadakan percobaan untuk nuklir. Bola, ya. Kita lihat bersama, dia adalah orang kaya nomor 2 di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang mulai berpikir ini adalah mungkin gara-gara dia, ya. Kita nggak bisa ngomong seperti itu, ya. Oh, kita nggak tahu persisnya. Jadi makanya saya katakan, nggak tahu virus ini dari mana. Yang ingin saya tanamkan di sini adalah bahwa Tuhan memberi kekuatan dan roh yang berkemenangan. Yang terakhir, mari kita lihat, ya, ya. 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan apa? 1 Petrus 3 ayat 12. Ini firman Tuhan pagi ini, kita akan lihat bersama apa kata janji Tuhan buat kita. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau hidupmu benar sesuai dengan standar firman Tuhan, saya yakin Tuhan memberikan
kekuatan buat kita, keselamatan. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Di tengah-tengah masalah pandemi COVID-19, kalau hidupmu benar 100% bersandar pada Tuhan, telinga Tuhan dipakai untuk mendengar doa-doa. Kepada telinga mereka dengan permohonan doa minta tolong. Tetapi wajah Allah, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang sombong, mengandalkan kehebatan ilmu pengetahuan, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan usianya. Orang saya ini masih muda, Pak. Jangan ngomongkan seperti itu untuk bapak yang sudah hampir 70. Yang muda banyak. Saya ini orang pintar. Dokter yang meninggal karena COVID juga banyak. Kembalilah kepada firman Tuhan. Allah rindu menyelamatkan kita, menolong kita. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita ujian. Aku percaya mudah-mudahan yang terbaik. Percaya, udah
Injil Lukas pasal 18 ayat 8 berkata, engkau akan segera datang kembali. Tapi ketika engkau datang, masihkah engkau menjumpai iman di bumi? Tuhan, jangan sampai iman kami rontok Tuhan karena masalah persoalan. Jangan sampai iman kami menjadi hancur karena COVID-19. Beri kami iman yang terus tumbuh di tengah-tengah permasalahan hidup, di tengah-tengah sakit penyakit. Engkau tetap Allah yang berdaulat atas kami. Kami bawa doa bersyafaat terus bagi Tuhan, jemaat Tuhan yang percaya, mempercayakan diri kepadamu, baik mereka yang mengikuti ibadah onsite maupun ibadah online. Kami berdoa bagi tetangga-tetangga kami, bagi kota Semarang, bagi Indonesia Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang terinfeksi virus COVID-19 semakin sedikit, yang sembuh semakin banyak, dan yang meninggal sangat jarang. Sebab Engkau Allah yang berkuasa lebih besar dari COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau. Tuhan memelihara mengasihi kami, dan Engkau Allah yang terbukti dengan kuasa Tuhan melindungi kami, memproteksi kami. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Terus nyatakan Tuhan kasih setia-Mu buat Indonesia, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman pagi ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengar pengumuman yang disampaikan oleh Pani. Firman Tuhan Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan disampaikan oleh Bapak Ibrante Suryanto SMK. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan peti persembahan di pintu keluar. Persembahan juga bisa ditransfer melalui tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Suryanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak. Jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil pengantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak kembali. Mari Bapak Ibu, di akhir dari ibadah kita akan berdiri sekali lagi. Kita akan duduk dan akhir ibadah kita di dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati pagi ini. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan dalam ibadah-ibadah selanjutnya kuasa Roh-Mu dinyatakan, para pelayan Tuhan urapi, sehingga kami Tuhan boleh membawa kemuliaan nama Engkau. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang beribadah onsite maupun beribadah lewat online sebentar petang pukul 18. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi jemaat-Mu. Engkau mengasihi setiap orang yang mempercayakan diri kepada-Mu. Kasih setia-Mu selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati jemaat di tengah-tengah pandemi. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasihlah Bapa pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan dalam anugerah-Nya, dalam dimensi waktu tanpa batas, hidup bersama Tuhan dalam kekekalan dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.